Yang dihasilkan dari encouragement apa? Inspirasi. Orang yang terinspirasi akan berani ngerjakan apa yang tidak mungkin dia kerjakan kalau tidak terinspirasi. Inspirasi menghasilkan passion dan energi sehingga dia bisa mengerjakan, menghasilkan lewat expectation. Saya beri topik Yosua 11, The Power of Encouragement. Kekuatan daripada dorongan, encouragement. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari Yosua pasal 11 berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan. Nah, saya mau ambil dari ayat yang ke-7. Ceritanya bangsa-bangsa di Kanaan berkumpul untuk melawan Yosua. Kemudian Yosua berangkat dari Gilgal dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka. Nah, dia bisa membawa tentara yang ratusan ribu bersama dia itu, that takes a leadership. Ya, dia mimpin untuk kemudian bisa menghancurkan orang-orang jahat, penduduk yang menghujat Tuhan di bagian utara, ya, di dekat Hasor. Buat saya itu adalah membutuhkan good and godly leaders. Jadi saya ambil ayat yang ke-7, kepemimpinannya Yosua itu membebaskan kebaikan daripada banyak orang, ratusan orang yang mestinya kalau tidak ada pemimpin yang baik bisa mendatangkan malapetaka, kebencian, pertengkaran, konflik. Tapi karena ada pemimpin yang baik, bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Pergumulan saya beberapa minggu terakhir adalah begitu banyak hal yang ganggu pikiran saya, ya, konflik, kehancuran moral, kebencian, penderitaan. Kadang-kadang mikir lihat berita jadi stres semua. Cuman Tuhan kemudian berbicara, there's still a lot of goodness around. Masih banyak hal-hal bagus di sekitar kita, di dalam hidup orang. Yang diperlukan adalah rilis kebaikan itu supaya bisa merubah suasana jadi penuh pengharapan. Untuk merubah itu dibutuhkan pemimpin seperti Yosua. Yosua bisa mempengaruhi 500-600 ribu orang untuk menggenapkan rencana Allah. Dari Gilgal sampai di tempatnya Hasor itu jauh sekali. Tapi dia bisa memotivasi mereka to do something good. Release the goodness. Di sekitar kita, ya, kalau tidak ada pemimpin yang baik, goodness-nya orang-orang tetap tinggal dalam mereka sendiri. Tidak keluar. Tidak ada dampaknya buat masyarakat, buat gereja, buat bangsa. Kalau ada pemimpin yang bagus seperti Yosua, good and godly leaders, dia bisa membebaskan the goodness in people. Hal-hal baik dari orang, supaya keluar dari hidupnya dan memberkati orang-orang lain. Hal kedua, yang saya belajar dari Yosua 11, adalah saya melihat accomplishment-nya. Apa yang dicapai oleh Yosua. Dan saya beri judul All Mine to Give. Semua yang ada padaku aku persembahkan. Ayat 23. Dikatakan ayat 23 itu ringkasannya semua dari pencapaiannya Yosua di pasal 11. Yang pertama yang dicapai Yosua apa? Dia menggenapkan janji Tuhan. Deliver God promise sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan berjanji pada Abraham, seluruh tanah ini akan jadi milik Abraham dan keturunannya. Ya. Dia janji yang sama kepada Ishak, kepada Yakub, kamu akan kembali ke sini, ini adalah milik pusaka. Tapi yang menggenapkannya, ya, yang menggenapkan janji Tuhan itu adalah Yosua. Kalau kita lihat ceritanya di Yosua, bahkan di Ulangan dan kitab sebelumnya, semestinya rencana awal yang harusnya menggenapkan janji Tuhan itu adalah Musa. Dia yang harus membawa orang Israel untuk menggenapkan janji Tuhan pada Abraham. Tapi kejadian di bilangan 13, bilangan 14, bilangan 20, kemudian membuat Musa tidak bisa menyelesaikan tugas.
tiba-tiba Yosua yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi Yosua bukan pilihan Tuhan yang pertama kali. Saya juga seringkali merasa, dan banyak orang merasa mungkin bukan pilihan Tuhan yang pertama kali. Dulu ada hamba Tuhan terkenal namanya Kathryn Kuhlman. Dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dia ibadah, orang ngantri 6 jam sebelum pintunya dibuka. Ya. Luar biasa urapannya. Dipakai Tuhan menyembuhkan ribuan orang. Walaupun dia tidak pernah sekalipun berdoa untuk kesembuhan. Dan dia mati juga karena penyakit. Tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pada menjelang akhir hidupnya, dia diinterview, dia bilang, saya tahu saya bukan pilihan Tuhan yang pertama. Tuhan milih orang lain yang lebih capable, yang lebih pantas, tapi orang itu tidak mau. Terus dia pindah ke orang kedua, pindah ke orang ketiga, pindah ke orang keempat. Mungkin saya pilihan nomor 5 atau nomor 6, saya tidak tahu. Tapi saya mau apapun yang Tuhan percayakan kepada saya. Yosua bukan pilihan Tuhan pertama. Pilihan Tuhan pertama adalah Musa untuk menggenapkan janjinya. Tapi Yosua yang kemudian dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan dengan menggenapkan janjinya. Nomor 2, apa yang dicapai Yosua, dia menyelesaikan apa tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dengan demikian, dia membawa honor, membawa kehormatan kepada Musa. Tugas yang Tuhan berikan kepada Musa diselesaikan oleh Yosua atas namanya Musa. Jadi banyak orang pemimpin khususnya ya ingin membangun namanya sendiri, branding namanya sendiri. Kejadian 11 waktu bahasa dipecah-pecah juga karena manusia ingin bangun namanya sendiri. Ini problem pemimpin di mana-mana, ingin bangun namanya sendiri. Yosua tidak pernah bangun namanya sendiri. Yang dia bangun selalu adalah namanya Musa. Dikatakan berkali, ada 4 kali di Yosua pasal 11, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Dia mengerjakan apa yang Musa belum selesaikan. Yang ketiga, accomplishment-nya apa? Dia distribute promised land kepada orang Israel, memberikan home kepada umat pilihan Tuhan. Sebelum itu mereka adalah musafir, diberi home. Ya, kayak family, ada home-nya. Bangsa mana di dunia ini yang sudah tercerai berai 2000 tahun bisa kembali lagi ke home-nya lagi, ke tanah perjanjian kalau tidak bangsa Israel? Tidak ada bangsa Israel yang sekarang diproklamirkan tahun 48 kalau Yosua tidak membagi-bagikan tanah kepada orang Israel sebagai home buat mereka. Sehingga tercerai berai kemanapun, kembali ke home itu lagi. Dia berikan home kepada umat pilihan Tuhan. Yang keempat, dia berikan itu sebagai inheritance, warisan. Tujuannya apa? Supaya memberi generasi berikutnya pengharapan. Bergenerasi-generasi sampai abad ke-20 mereka semua kembali memproklamirkan kemerdekaan Israel karena ini adalah tanah yang diwariskan. Bukan sekedar milik generasinya Yosua atau hakim-hakim, tapi ini diwariskan turun-temurun, dan warisan hukumnya di Israel tidak bisa dipindah tangankan. Ya. Kalau toh digadaikan, nanti jubile kembali lagi. Warisan itu milik mereka sampai hari ini. Jadi memberikan hope. Tadi memberi home buat generasi waktu itu, memberi hope buat generasi-generasi berikutnya. Dan yang kelima, dia berikan tanah itu rest. Ayat 23, istirahat. Tidak ada perang lagi. Supaya apa? Supaya tanahnya subur. Supaya bisa menghasilkan buah. Supaya bisa memberkati orang yang hidup di atasnya. Dulunya, di Bilangan 13, mereka tidak berani masuk karena katanya tanahnya itu gersang dan orang yang tinggal di situ akan dimakan oleh tanah itu. Tapi Yosua memberi rest pada tanah itu supaya tanahnya kembali subur, menghasilkan buah untuk orang-orang. Orang bertanya, Yosua, kamu dapat apa? Mana bagianmu? Kok semua untuk Tuhan, untuk Musa, untuk bangsa Israel, untuk generasi berikutnya, untuk tanah, yang untuk kamu mana? Itu sebabnya saya beri judul All Mine to Give. Semua yang ada di Yosua dia berikan. Nanti di pasal 24, dia berkata, aku dan keluargaku, kami memutuskan melayani Tuhan. Ya. Jadi apa yang dia dapat?
keluarga yang melayani Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Ini accomplishment Joshua yang tidak cari untuk dirinya sendiri. Nomor satu buat Tuhan. Tuhan dimuliakan. Janjinya digenapkan lewat hidupnya Joshua. Dua, Musa. Musa tugasnya diselesaikan Joshua. Ketiga, Israel, umat Tuhan, umat Kristen kalau perlu hari ini. Ya. Dimana diberi home, diberi community. Yang keempat adalah generasi berikutnya diberi pengharapan. Yang kelima, tanah, diberi istirahat. Kita lihat di pasal 11 ini ada 4 kali dikatakan bahwa sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itu ayat 12, ayat 15, ayat 20, ayat 23. Leadership lesson apa yang saya belajar dari Yosua? Nomor 1, Yosua ini learner. Dia belajar, dia observe, mengamati pemimpin-pemimpin lain. Ya. Dia tidak menganggap pemimpin lain semua saingan, tapi tempat di mana dia bisa belajar. Baik lewat kegagalan pemimpin lain, lewat keberhasilan pemimpin lain. Dia amati Musa sedemikian rupa sampai dia tahu apa expectation Tuhan terhadap Musa. Sehingga dia bisa mengatakan, ini loh, seperti yang Tuhan harapkan dari Musa. Ini seperti yang Tuhan minta dari Musa. Ini yang seperti Tuhan perintahkan kepada Musa. Dia ngerti apa yang Tuhan harapkan pada Musa, ya, vision, expectation, sehingga dia kemudian mengadopsi itu dan menyelesaikan itu. Nomor 1, learn, observe pemimpin-pemimpin lain. Banyak pemimpin-pemimpin di dunia itu self-absorbed. Ya, dia ingin semua orang perhatikan dia. Dia egonya menjadi besar, ingin semua orang lihat dia di atas panggung. Tapi Yosua beda, dia justru lihat pemimpin lain dan belajar jadi pemimpin yang lebih baik. Nomor 2, saya belajar apa dari Yosua? Tidak hanya dia belajar dari pemimpin lain, dia belajar menghormati pemimpin-pemimpin sebelum dia. Ya. Banyak kali kalau kita dapat tanggung jawab baru, entah jadi direktur baru atau pemimpin baru, gembala baru, kita biasanya ingin membangun legacy kita dengan merendahkan pemimpin sebelum kita. Pemimpin sebelum kita tidak ada visinya lah, kurang bagus manajemennya lah, inilah itulah. Tapi sebaliknya Yosua justru menghormati Musa, menghormati pemimpin sebelumnya. Dia mengucap syukur untuk Musa. Kita bisa ada di sini karena ada pemimpin-pemimpin sebelum kita yang sudah mendahului kita. Kita berdiri on the shoulder of giants, gitu kira-kira ya. Kita boleh tidak setuju, tapi tetap harus respect other leaders. Yang ketiga, completed. Mencoba memperlengkapi, menyelesaikan apa yang kurang di pemimpin-pemimpin lain. Nah, zaman sekarang banyak pemimpin yang compete, mau bersaing, bukan complete. Ya, tapi Yosua coba complete. Ya, dia coba melihat di mana dia bisa melengkapi para pemimpin lain. Melengkapkan apa yang belum lengkap di antara pemimpin-pemimpin lain. Bukan compete, bukan bersaing. Dia mendengar baik-baik apa yang dikatakan Musa untuk bisa adding value. Ya, dia mendengar baik-baik Musa supaya dia bisa complete, bukan compete dengan pemimpin-pemimpin lain. Nah, berikutnya yang saya pelajari dari Yosua adalah deal with your fear. Kita pernah belajar bahwa semua kita pada waktu tertentu ada rasa fear, ada rasa doubt, ragu-ragu. Ya. Nah, saya kembali mengambil kata-kata seperti yang diperintahkan Musa, yang tadi sudah disebutkan tadi. Ada hal yang menarik. Kalau saudara ingat di Bilangan pasal 13, waktu itu Musa ngirim 12 pengintai. Kemudian mereka 12 orang kembali kepada Musa, 10 diantaranya menyebarkan kabar buruk. Alasannya kenapa bangsa Israel tidak mau masuk ke tanah perjanjian waktu itu ada 3 hal. Dan itu menyebabkan kemudian harganya mahal. Karena 10 pemimpin yang salah melihat dan menyebarkan kabar busuk, akibatnya ratusan ribu orang mati di padang gurun. Dan mereka harus menunggu 38 tahun lagi. Di Bilangan 13 ayat 28, laporannya pemimpin-pemimpin yang menyebarkan kabar busuk mengatakan, kita tidak bisa masuk mengalahkan menduduki tanah Kanaan karena di sana banyak kota-kota yang berkubu.
semua kota berkubu dihabisin sama Yosua. Jadi sengaja dia pilih semua kota berkubu, kota berbenteng itu yang dikalahkan semua dulu. Nanti setelah itu baru dibagi wilayahnya per suku, sisanya yang belum dikalahkan tiap-tiap suku yang harus bereskan. Tapi Yosua punya strategi. Ini dulu yang menyebabkan kalian, nenek moyang, bapak kalian, kakek kalian tidak mau nyerang 38 tahun yang lalu adalah karena kota-kota yang berkubu ini. Kita habisin semua. Ada 31 raja yang memerintah di kota yang berkubu, dihabisin semua oleh Yosua. Face your fear. Yang ditakuti mereka pertama, kota berkubu dihadapi oleh Yosua. Sengaja bawa semua pasukan untuk menghabisi mereka, supaya tiap orang Israel bisa deal dengan ketakutannya. Yang kedua, mereka berkata juga dalam laporannya di Bilangan 13 ayat 28, 29, dan 33, ada banyak raksasa-raksasa, keturunan enak. Kalau sudah perhatikan di pasal 11 ayat 20 dan 22, orang-orang enak raksasa dihabisin, kecuali tinggal di beberapa kota, di Gad, di Gaza, dan di Asdod, yang kemudian nanti nurunkan Goliat yang dihabisi oleh Daud dan segala macam. Tapi mereka yang membahayakan, yang ditakuti, yang ditemui oleh mereka waktu mengintai dulu, ya, itu di Hebron dan di mana-mana itu dihabisin semua oleh Yosua. Dan dia bawa seluruh pasukan supaya lihat, ini loh dulu fear-nya yang menyebabkan kita harus berkelana 38 tahun. Bapakmu semua mati di padang gurun karena ini. Kita hadapi sekarang. Yang ketiga adalah he took the whole land. Yang ditakutkan mereka di pasal 13 Bilangan 32 adalah tanah ini akan makan kita. Tanah ini akan memakan penduduknya. Yosua mengatakan tidak. Kita beri istirahat tanah ini akan menghidupi kita, bukan makan kita. Jadi semua kita sebagai pemimpin ada satu hal atau dua yang kita takutkan. Bukan takut tidak bisa makan, bukan takut kalah, bukan takut apa. Tapi takut kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Takut kalau kita keluar dari rencana Tuhan. Takut apa? Kita face the fear. Apapun ketakutan dan kebimbangan saudara, Yosua ngajari face your fear. Ya, deal with your fear. Yang berikutnya saya belajar di ayat 15. Dikatakan oleh Yosua, apapun semua yang diperintahkan Tuhan lewat Musa dikerjakannya. He left nothing undone. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak tuntas. Jadi Yosua bukan seorang quitter, ya, pemimpin yang berhenti tengah jalan, atau pemimpin yang almost berhasil, almost sukses, almost tuntas, almost tidak ada gunanya. Atau pemimpin yang incomplete, ya, pemimpin yang semangat cuma di awalnya tapi tidak pernah menyelesaikan tugasnya. Yosua bukan seperti itu. Yosua pemimpin yang menuntaskan apa yang dia mulai, dia selesaikan. Bahkan yang dimulai Musa pun dia selesaikan. Nah, tidak hanya dia selesaikan saja, tapi dia make sure bahwa tugas yang dia selesaikan itu stand for a long time. Bisa bertahan bergenerasi-generasi kemudian. Bagaimana caranya? Jadi dia bukan perang sekedar, ya diperintahkan perang, menang, sudah selesai. Bukan. Tapi dia betul-betul make sure bahwa kemenangannya itu akan last for a long time. Bisa bertahan lama. Yang pertama, apa yang dikerjakan pada Hasor. Hasor ini kerajaan, ya, yang berhasil mengumpulkan semua raja di utara untuk melawan Israel. Makanya Hasor dibakar, dihancurkan. Supaya semua orang tahu tidak ada kesempatan, tidak ada lagi yang bisa mengumpulkan banyak orang untuk mengancam Israel di kemudian hari. Hasor harus dibakar. Yang kedua, remove future threats. Ya. Jadi 31 kota berkubu dikalahkan semua, temboknya dihancurkan, tidak dibakar, temboknya dihancurkan semua. Sehingga tidak ada lagi ancaman buat umat Tuhan ke depan. Ya, semua tembok berkubu, 31 kota kerajaan dihabisin oleh Yosua. Yang ketiga, setelah semua kota berkubu 31 dihabisin, kemudian nanti di ayat 12, pasal 12-13 dia mulai bagi-bagi. Belum tuntas semua, belum selesai semua, tapi dia bagi supaya menghabisi yang belum ditaklukkan di masing-masing wilayah.
itu diserahkan pada masing-masing suku supaya mereka punya ownership. Ownership dibangun di antara tiap suku bahwa mereka yang melengkapkan, menyelesaikan tugasnya Yosua. Sehingga seluruh tanah itu bisa dikuasai pas zamannya Daud. Ada 4 pilar strategi yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Dan itu penting buat kita. 1, kalau sudah baca baik-baik di ayat 7, Yosua berjalan dari Gilgal menuju ke utara, kemudian menyerang pasukan yang banyaknya seperti pasir di laut itu dengan tiba-tiba. Pasukannya tidak siap, musuhnya tidak siap, tidak ready, tidak prepared, tidak alert. Ya, diserang tiba-tiba. Akibatnya itu pintu kekalahan yang pertama, mereka pontang-panting lari semua. Ya. Yang kedua, perintah Tuhan adalah kuda-kudanya dilumpuhkan. Jadi pertama itu state of mind, preparedness. Ya. Di dalam perjanjian baru, Tuhan sering bilang jangan tidur. Bisa tidak kamu berjaga-jaga? Kita harus selalu siap sedia. Kita tidak tahu Tuhan kapan datangnya. Ya. Kita harus menyiapkan mental kita seakan-akan ini hari terakhir buat saya. Be prepared, be always ready. Tanda-tandanya kalau kita tidak prepared itu apa? Tanda-tandanya kalau kita tidak prepare, hidup kita tidak ready itu adalah yang pertama, kita terkungkung dalam rutinitas. Kalau hidup kita rutin, ke gereja, ngerjain apa rutin, itu artinya kita unprepared. Rutinitas itu menghanyutkan, membuat kita tidak ready. Yang kedua, complacent, nyaman, menikmati hidup, menikmati kemenangan. Itu artinya kita tidak ready. Banyak di dalam sejarah, kerajaan-kerajaan kalah pas mereka menikmati kemenangan. Ya, kita lihat di Yosua pasal 7 misalnya. Kekalahan Ai juga muncul pas habis kemenangan besar di pasal 6. Yang ketiga, kalau statis, tidak bergerak, tidak bertumbuh, sedang parkir. Ya, pikirnya ini COVID, masa COVID, tidak bertumbuh, tidak belajar, tidak bergerak. Ya, itu artinya kita tidak prepared, tidak ready. Dan yang keempat di perjanjian baru, kalau kita berjaga-jaga itu artinya kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa itu artinya kita sedang tidur seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang strategi nomor 2 adalah kuda-kudanya dilumpuhkan. Kuda itu adalah alat mobilitas. Begitu kudanya semua dilumpuhkan, musuhnya tidak bisa connect satu dengan yang lain. Tidak ada komunitas, tidak ada kesatuan. Ya, banyak sekali iblis tahu strategi ini. Jadi dia pakai untuk gereja. Gereja yang tidak siap, pelayanan tidak siap, keluarga yang tidak siap, habis. Ya, yang tidak ada connectedness, tidak ada unity, tidak ada komunitas, habis. Yang ketiga, kereta-keretanya dibakar. Kereta itu apa? Kereta ini bukan kereta pesiar, kereta perang. Ya. Weapons, competency, capability, capacity dibakar. Ya, jadi kekuatan yang kita punya, kalau kita tidak lagi bertumbuh hidup kita, kompetensi, kapabilitas kita tidak bertumbuh, itu artinya kereta-kereta kita sudah dibakar habis. Ya, kita pelan-pelan menuju ke decline. Yang keempat, hancurkan Hasor. Hasor itu kepalanya yang memberi visi, yang memberi motivasi, yang beri arahan kita kumpul di mana, dihancurkan oleh Yosua. Jadi 4 strategi ini sering dipakai oleh iblis. Saya udah lihat banyak kali pelayanan gereja juga hancur karena unprepared, seperti orang-orang Kanaan. Kuda-kudanya di-strangled, dilumpuhkan, tidak ada connectedness, tidak ada komunikasi, tidak ada community, masing-masing terserai-berai, hanya datang minggu sekali, pulang lagi, tidak kenal siapa-siapa. Keretanya dibakar, kapasitasnya tidak bertumbuh, kompetensinya tidak bertumbuh, tidak punya senjata untuk berperang dengan lebih baik. Dan yang terakhir, tidak ada kepemimpinan yang baik, tidak ada direction, tidak ada visi, tidak ada goal. Kalau gereja, pelayanan, perusahaan, keluarga, tidak ada 4 hal ini, ya kondisinya akan sangat parah dan rawan. Saya ingin saudara lihat 4 hal ini sebagai untuk cek pulsa saudara. Saudara ada di mana? Saudara sekarang di posisinya bangsa Kanaan atau posisinya Israel? Dengan memakai 4 pilar strategi. Iblis juga pakai ini, Tuhan juga pakai ini. Ya. Yang pertama, state of mind saudara. Saudara tinggal cek
sedang siap marching untuk mengalahkan musuh, atau sedang camping, sedang tidur, tidak siap? Keadaanmu sekarang seperti apa? Kedua, apakah engkau sekarang sebagai pribadi terpencar, tidak ada connection dengan siapa-siapa, atau connected? Saudara punya enggak yang namanya circle of trust? Orang-orang sekitar saudara dicari percayai, saudara berani ngomong apa saja dan tidak takut dihakimi, tidak takut disebar kemana-mana. Relationship is key. Banyak orang ikut pelayanan, ikut gereja, ikut di keluarga sekalipun. Rasanya kumpul terus karena COVID, work from home, tapi terpencar, tidak connected. Yang ketiga, apa yang Anda andalkan selama ini, ya kereta-kereta kuda musnah, sehingga semangatnya menurun. Ya, andalan saudara mungkin selama ini koneksi, uang, sekarang semua musnah karena COVID. Semangatnya turun seperti Kanaan, atau di dalam keadaan COVID saudara terus ingin bertumbuh, grow your capacity. Ya, tidak berhenti bertumbuh, bangun terus persenjataan saudara. Dan yang keempat, tidak ada visi, tidak ada purpose karena Hazor dibakar. Habis, itu kondisinya Kanaan, atau saudara punya purpose yang jelas. Kalau sudah perhatikan, seringkali Yosua itu memakai stone. The stone of Joshua. Dia melewati sungai Yordan, tiap kepala suku suruh ngambil batu. Kemudian di tempat di mana kakinya imam berdiri, dipasang tumpukan batu untuk remembrance. Kemudian sampai Gilgal, bangun batu lagi, tugu. Lembah Akor, ya, tumpukan batu lagi waktu Akan dihukum mati. Waktu Ai dikalahkan di gerbangnya, tumpukan batu lagi. Terus jadi dia cara bangun cerita hidupnya lewat batu. Nah, saudara mungkin tidak usah lewat batu, bisa aja lewat jurnal, bisa aja lewat video, lewat YouTube. Tapi YouTube bisa diubah jadi batu untuk Yosua, ya, atau buku, atau jurnal, atau kelompok kecil, atau Bible study yang sudah bangun sendiri. Bisa jadi batu-batu buat saudara. Seperti Yosua pakai batu. Ada 5 hal bagaimana Yosua pakai batu. Yang pertama, kalau sudah lihat di 4 ayat 6. Waktu dia bangun batu-batu di Gilgal. Ya, dia berkata, supaya apa dia bangun tugu di Gilgal? Supaya nanti generasi kemudian, anak-anakmu, kalau lihat batu ini akan bertanya, kenapa kok ada batu ini? Jadi tujuannya batu itu, yang di Gilgal itu, 4 ayat 6, supaya generasi kemudian, supaya dalam keluarga itu ada pemuritan, family discipleship, discipling the next generation dimulai dalam keluarga, anak mulai bertanya. Ya. Jadi yang batu pertama, cerita hidup Yosua adalah pentingnya discipleship dalam keluarga. Pentingnya next generation. Itu batu pertama yang dibangun di Gilgal. Yang bisa membuat kita gagal membangun batu di Gilgal apa? Yaitu orang-orang yang egois tentang generasinya. Aku ingin generasiku yang jaya. Aku ingin Tuhan datang di generasiku. Aku ingin gereja menyelesaikan tugas di generasiku. Tidak mikir generasi berikutnya. Ini generation selfishness. Ya. Kita harus selalu mikir generasi-generasi setelah kita. Kita memang rindu Tuhan datang segera. Tapi kita juga harus nyiapkan kalau dia datang segera, generasi berikutnya siap. Family discipleship itu adalah cerita pertama dari batu-batunya Yosua. Yang kedua, batu-batu yang didirikan oleh Yosua di sungai, tujuannya apa? So that the world may know, supaya dunia bisa tahu bahwa Tuhan mengeringkan sungai Yordan, membuat orang Israel bisa lewat, supaya dunia tahu. Banyak orang Kristen tidak mikir dunia, kenal Tuhan. Ya, yang dipikir cuma gerejanya sendiri, bangsanya sendiri,
umatnya sendiri, timnya sendiri, organisasinya sendiri, bangun nama buat dirinya sendiri. Tapi Yosua membangun cerita dari tugu yang kedua adalah supaya dunia tahu. Semua orang Kristen punya kapasitas, punya kesempatan untuk mempengaruhi dunia. Mungkin mulai dengan dunia di sekitarnya, tapi harus punya visi, dunia bisa dirubah. Ya, satu orang bersama Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan apa saja. Jadi cerita yang kedua soal batu Yosua adalah supaya dunia tahu. Yang pertama, supaya generasi-generasi berikutnya dimuridkan. Ada family discipleship. Yang ketiga adalah batu-batu yang bertumpuk-tumpuk di lembah Akor. Di bab 7. Waktu Achan serakah mencuri apa yang dikhususkan bagi Tuhan. Jadi lewat batu-batu itu kemudian amarah Tuhan dihilangkan. Hati Tuhan dilunakkan. Yang ketiga, Yosua ngerti perannya. Pada saat itu Tuhan marah pada bangsa Israel sehingga mereka dipukul kalah oleh orang Ai. Tugas pemimpin, tugasnya Yosua cerita yang ketika dia merasa dia perlu bisa melunakkan hatinya Tuhan. Kata doa aslinya dalam bahasa Ibrani itu pene hala Yahweh. Artinya mengusap wajahnya Tuhan. Ya, jadi tugas pemimpin adalah bagaimana bisa melunakkan hatinya Tuhan supaya amarahnya pada Israel tidak ada lagi. Yang menyebabkan Tuhan marah pada Israel sehingga Israel kalah adalah keserakahan. Ya, musuhnya daripada batu yang ketiga dari Yosua adalah keserakahan. Itu yang harus dibinasakan, harus dibuang. Batu yang keempat itu di pintu gerbangnya Ai. Waktu Israel mengalahkan Ai, rajanya kemudian digantung, dibuang di pintu gerbang, ditumpuin batu. Supaya orang Israel ingat, kamu pernah kalah. Kamu bukan kemenangan yang kamu dapat semua itu pemberian Tuhan. Ya. You were defeated once. Perlu tahu bahwa you are not invincible. Banyak pemimpin Kristen merasa dirinya tidak mungkin bisa jatuh, tidak bisa kalah. Nah, batu yang keempat ini dari Yosua mengingatkan kembali kita pernah dikalahkan kota bangsa kecil seperti bangsa Ai. Ai itu kota kecil, bisa satu-satunya kota yang mengalahkan Israel. Supaya ingat terus ya bahwa kita pernah dikalahkan. Yang membuat kita kalah apa? Kita meremehkan musuh, menganggap kecil orang lain, merendahkan kesombongan. Dan batu yang kelima adalah batu-batu yang di Gua Makeda di pasal 10. Yaitu pada hari yang luar biasa. Pada hari di mana kita bekerja sama dengan Tuhan. Pada saat kita bertempur hand in hand dengan Tuhan. Tuhan menjatuhkan hail, batu dari surga. Matahari berhenti. Jadi kerjasama yang luar biasa dengan Tuhan. Yang bisa membuat kita kehilangan atau perlu diingatkan dengan batu Yosua di pasal 10 adalah kita sering lupa pekerjaan Tuhan. Sudah lihat mujizat besar, ngadepi perkara lagi, ragu-ragu lagi. Disbelief, tidak percaya. Maka perlu lihat batu di Gua Makeda. Masih ingat enggak? Tidak ada hari seperti hari itu. Pada saat kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau itu pernah terjadi, dia akan terjadi lagi dalam kehidupan kita. Rindukan hari seperti Yosua pasal 10. Itu batunya Yosua. Batu saudara apa? Cerita hidup saudara apa? Mau bangunnya di video, mau bangunnya di jurnal, mau bangunnya di buku. Tapi saudara perlu ada cerita yang akan ditinggalkan ke generasi mendatang. Buat Yosua nomor 1, family discipleship. Generasi mendatang. Hidupnya all out untuk itu. Batu yang kedua, supaya dunia tahu. Ya. Batu yang ketiga, jangan sampai pernah ada orang serakah lagi. Kalau serakah hilang, kita bisa nyenangkan hatinya Tuhan. Yang keempat, ya jangan lagi nganggap remeh orang, jangan tinggi hati, jangan pride. Ya, kita pernah kalah karena kita anggap remeh orang lain. Kita anggap diri kita paling kuat. Dan yang nomor 5, bayangkan pengalaman kita bersama Tuhan selama ini. Luar biasa. Rindukan terus, harapkan lagi hari besar waktu kita bekerja sama dengan Roh Kudus.
Bagian yang terakhir daripada penutup ini, kalau sudah perhatikan, baca dari pasal pertama sampai pasal 11, berkali-kali Tuhan memberi encouragement, dorongan pada Yosua. Pasal 1 ayat 7, ayat 9, ayat 18, pasal 8 ayat 1, pasal 10 ayat 8, pasal 11 ayat 6. Ya. Tuhan Israel, Yosua mengalahkan 31 kerajaan, menguasai seluruh tanah Kanaan. Ya memang Tuhan bantu dengan beberapa batu turun dari surga. Yosua dapat tambahan waktu di mana matahari berhenti katanya. Tapi lebih daripada itu yang diberikan Tuhan apa? Encouragement. Nah, di dalam diri kita masing-masing kita punya senjata yang free untuk dipakai, tapi jarang kita pakai. Powerful sekali senjata ini. Bisa ngerubah bangsa, bisa ngerubah masyarakat, tapi jarang kita pakai. Senjata yang pertama namanya afirmasi. Affirmation, artinya make firm. Build confidence. Nah, afirmasi itu memberi feedback. Misalnya orang berbuat sesuatu yang baik, kita kemudian puji. Afirmasi hasilnya apa? Membuat kita punya percaya diri dan mengulang hal yang baik. Kalau kita bicara dengan sopan pada orang, dipuji, maka kita akan berbicara sopan terus. Ya, perbuatan baik akan ditingkatkan dan diulang terus dengan afirmasi. Pertanyaannya, berapa sering dalam sehari kita beri afirmasi orang? Istri, suami, anak, pegawai, direktur, atasan, pemimpin, pendeta, pernah enggak kita beri afirmasi? Ini free. Tapi banyak orang dalam 24 jam enggak pakai sama sekali. Yang kita kerjakan kritik saja. Ya, pengamatan atau diam. Afirmasi ini kekuatannya powerful sekali. Tapi kita mengabaikan. Itu ada di tangan kita. Senjata yang luar biasa sekali. Afirmasi bisa membuat orang improve performanya. Bisa orang mengerjakan hal yang bagus terus berkali-kali. Senjata nomor 2, challenge. Ya, kita menolong orang dengan kita bisa challenge orang. Kalau orang di-challenge oleh keadaan, oleh kesulitan, oleh malapetaka, dia bisa muncul aspirasi. Jadi lewat challenge orang bisa punya aspirasi. Goal, ya, plan, execution. Yang ketiga, jadi kita bisa challenge anak kita bisa challenge staff kita bisa challenge tim kita supaya muncul aspirasinya. Tapi aspirasi itu muncul dari dalam dia sendiri. Yang ketiga adalah encouragement. Ini yang kita bahas di Yosua. Yang Tuhan kerjakan tiap kali mereka mau maju perang adalah encouragement. Encouragement itu make courage. Membuat orang yang mendengar menjadi bold. Api diberikan oleh yang encourager supaya orang jadi bold, berani. Kalau orang sudah berani, apapun diterjang sama dia. Sehingga dia punya passion untuk exceed expectation. Mengatasi apa yang diharapkan. Yang dihasilkan dari encouragement apa? Inspirasi. Orang yang terinspirasi akan berani ngerjakan apa yang tidak mungkin dia kerjakan kalau tidak terinspirasi. Inspirasi menghasilkan passion dan energi sehingga dia bisa mengerjakan, menghasilkan lewat expectation. 3 hal yang Tuhan taruh di tangan kita sebagai pemimpin. Ini yang dia kerjakan, khususnya encouragement, Tuhan kerjakan untuk Yosua. Semua yang dia kerjakan dengan berhasil. Modalnya Tuhan apa? Encouragement. Jangan takut, aku menyertai. Jangan takut, aku sudah serahkan musuhmu. Walaupun Tuhan bilang sudah serahkan musuhmu, tapi Israel tetap perang. Yang buat mereka menang apa? Encouragement. Ada di tangan saudara. Ya, baik itu sudah bisa challenge orang, saudara bisa give good afirmasi, tapi yang terpenting encouragement. Nah, ini underutilized resources yang luar biasa tidak dipakai oleh para pemimpin dan umat Tuhan. Tugas kita setelah ini adalah use it maksimum, ya, cari orang untuk di-encourage. Kalau orang di-encourage jadi bold, kalau dia bold terinspirasi, he can do a lot of different things. Hal-hal yang mustahil bisa dia kerjakan. Ya, tugas kita sebagai good steward adalah menggunakan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Encouragement itu artinya, ya, kalau Tuhan encourage, dia berkata, aku menyertai. Encourage Yosua, aku sudah nyerahkan. So there's something, jangan bilang cuman, kamu pasti bisa, itu bukan encouragement.
Kamu akan menang karena aku akan bersama dengan engkau. Karena Tuhan akan menyertai engkau. Itu encouragement. Selalu ada janjinya. Selalu ada bagian kitanya kalau kita encourage. Bukan cuman omongan di mulut. Ya. Tugas kita adalah memakai ini dengan baik untuk orang-orang di sekitar kita.